Rocco, no! Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Kemambang Yende. Di video kali ini, admin akan membahas sebuah film trailer horor berjudul Arcadian yang baru saja dirilis tahun ini. Film ini menceritakan tentang makhluk aneh yang mulai menguasai bumi dan menghancurkan peradaban manusia. Tapi beberapa keluarga memilih untuk bertahan hidup di wilayah terpencil dan harus berhadapan dengan ancaman dari makhluk mengerikan tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Film di-unboxing dengan menunjukkan kehancuran kota akibat makhluk misterius yang muncul entah dari mana. Makhluk-makhluk itu mulai membunuh umat manusia sehingga membuat kerusuhan yang tak kunjung usai dan tak banyak yang selamat dalam peristiwa tersebut. Ada banyak teori yang menyebabkan peristiwa ini terjadi, seperti serangga yang membawa infeksi, kabut ungu, ngeslot, dan juga hukuman untuk umat manusia. Tapi semuanya hanya rumor, karena tak ada yang tahu kebenaran ceritanya. Scene kemudian menampilkan seorang pria yang bernama Paul yang sedang mencari bekal persediaan pangan seperti susu kadal. Sementara sirine peringatan sudah terdengar di seluruh penjuru kota. Ia kemudian mencoba lari dari akhir peradaban ini dan sampai di sebuah rumah kosong, di mana ia menaruh dua bayi kembarnya yang diberi nama Joseph dan Thomas. Kayaknya sih 15 tahun kemudian, Paul kini berhasil merawat dua putranya yang kini sudah remaja. Karena makhluk mengerikan itu akan muncul setiap malam, jadi mereka melakukan kegiatannya di siang hari dan di pagi hari. Dan tepat saat matahari mulai terbenam, Joseph akan menutup semua jendela rumahnya dan membawa anjing mereka yang diberi nama Rocco untuk masuk ke dalam rumah. Paul kemudian menegur Thomas karena ia pulang terlambat. Namun Thomas mengaku kalau ia habis membantu tetangga desa sebelah, yaitu keluarga Ross yang punya peternakan cempe. Setelah mereka menyelesaikan makan malamnya, dua anak kembar itu kemudian lanjut main catur. Namun pandangan mereka segera teralihkan saat Rocco mulai menggeram dan menggaruk-garuk lantai seperti mau ngising. Mereka pun langsung menyadari kalau itu adalah tanda-tanda akan munculnya makhluk tersebut. Dan benar saja, mereka dikagetkan dengan suara dagduk-dagduk di pintu yang sangat kencang. Menyadari kalau makhluk-makhluk itu mencoba untuk masuk rumah, jadi Paul dan Thomas pun langsung menahan pintu itu untuk mencegah para monster masuk. Setelah cukup lama, makhluk itu akhirnya menyerah dan pergi begitu saja. Thomas kemudian menyalahkan Joseph karena tak mau membantu mereka untuk menahan pintunya. Namun Joseph punya alasan sendiri, di mana ia sengaja mendengarkan gedoran pintu untuk mempelajari makhluk tersebut. Dan hasilnya, Joseph menemukan kalau makhluk itu memiliki 3 upaya. Yang pertama, gedoran selama 10 detik. Lalu yang kedua ada 20, sedang yang terakhir hanya 1. Joseph beranggapan kalau yang pertama ditujukan untuk menguji. Kemudian yang kedua adalah upaya sebenarnya untuk menerobos. Sementara yang ketiga hanya pukulan frustasi. Keesokan harinya, mereka memeriksa pintu dan melihat adanya bekas cakaran. Dan karena pintu itu sudah rapuh, mereka pun berniat untuk menggantinya dengan kayu yang lebih kuat. Ketika Paul dan Thomas sedang mengumpulkan kayu, Joseph terlihat di gudangnya sendirian. Paul pun mendekati Joseph dan menanyai tentang apa yang sedang ia buat. Joseph mengaku kalau ia sedang memperbaiki mesin mobil kebun untuk mereka gunakan sehari-hari. Dan dengan sedikit bantuan dari Paul, mobil itu akhirnya bisa menyala dan bisa digunakan. Joseph lalu langsung tes drift sambil mengajak Paul dan Thomas muter-muter lapangan. Setelah mengajari Joseph menyetir, Paul menyuruh anak-anaknya untuk mengambil kayu lebih banyak. Namun Thomas malah nesu karena ia sudah ada janji untuk membantu keluarga Ross. Meskipun begitu, Thomas tetap nurut kepada ayahnya dan pergi mencari bahan-bahan bekas bersama Joseph.
Tetapi di tengah perjalanan, Thomas malah turun di rumah keluarga Ross dan minta Joseph untuk menjemputnya di sore hari. Sementara itu, Paul yang selesai memperbaiki pintu kemudian nyebat di samping air terjun. Di saat itulah, Paul melihat lubang hitam yang menyeramkan di antara bebatuan. Di sisi lain, Joseph pergi sendirian untuk mencari kayu di sungai dan membawanya dengan mobil. Ia lalu mendapati ada kapal tua dan mencoba masuk ke dalamnya untuk mencari perbekalan seperti sempak bekas maupun sabun anti panas. Saat ia mencari lebih dalam, Joseph dikejutkan dengan ribuan serangga keluar dari tumpukan sampah dan menyerbu Joseph. Untungnya, Joseph langsung pergi dan keluar dari tempat mengerikan tersebut. Sementara itu, Thomas terlihat sedang membantu pertanian keluarga Ross. Namun ternyata tujuan utamanya bukanlah itu, karena ia sebenarnya ingin bertemu dengan putri dari keluarga Ross yang bernama Charlotte. Keduanya lalu menjadi dekat dan jalan bareng ke lapangan. Di sana, Charlotte lalu menunjukkan ke Thomas sebuah tali yang diikat di pohon, di mana tali itu dulu digunakan orang tua Charlotte untuk mengikat putrinya yang masih kecil agar tidak bermain terlalu jauh. Saking asiknya mereka mengobrol, matahari pun mulai terbenam dan keduanya saling berpamitan. Sedangkan Joseph yang baru saja menyelesaikan kayu bakar kemudian bergegas menyalakan mobilnya untuk menjemput Thomas. Sementara Thomas berlari dengan cepat menuju ke rumahnya. Namun sayangnya, ia terpeleset dan kepalanya terbentur sehingga ia jatuh ke celah tanah. Ketika Joseph sudah sampai di titik penjemputan, ia tak kunjung melihat Thomas dan mengira saudaranya itu sudah pulang ke rumah. Jadi Joseph pun memilih untuk lanjut menuju ke rumahnya. Tapi sesampainya di rumah, ia tidak mendapati Thomas di rumah. Alhasil Paul pun berkemas-kemas dan pergi sendirian sambil membawa rokok untuk mencari Thomas. Sedangkan Joseph ditugaskan untuk jaga rumah dan menutup semua pintu serta jendela. Di tempat lain, Thomas akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia lalu melihat sekeliling dan menggunakan korek api abadi untuk memastikan apakah ada yang bergerak atau tidak. Saat Thomas hendak mencari jalan keluar melalui celah-celah sempit, ia dikejutkan dengan kemunculan tangan makhluk menyeramkan yang hampir meraupnya. Thomas pun mencoba menusuk tangan tersebut dengan pisau, tetapi tangan makhluk yang lain tiba-tiba muncul menangkap Thomas. Jeritan yang dihasilkan Thomas terdengar oleh Paul dan Rocco. Paul pun langsung masuk ke dalam celah dan segera membunuh makhluk tersebut. Setelah mereka kembali bertemu, mereka berhasil menemukan celah jalan keluar. Tapi karena hari sudah gelap dan semakin berbahaya, jadi mereka pun memutuskan untuk keluar dari tempat ini di pagi harinya. Beberapa jam kemudian, mereka mendengar makhluk-makhluk tersebut datang lagi melalui lubang. Paul dan Thomas pun segera menyiapkan suar untuk mengusir mereka. Namun bukannya pergi, makhluk-makhluk itu malah semakin bertambah banyak. Bahkan mereka mencoba menerobos melalui tanah untuk menangkap Paul dan Thomas. Paul lalu menyuruh Thomas dan Rocco untuk mundur, sementara ia memasukkan suar ke dalam lubang tanah. Ketika makhluk-makhluk itu mencoba untuk menjangkau mangsanya, Paul membuat ledakan yang sayangnya malah mengenai dirinya juga. Di sisi lain, Joseph mulai mendengar suara-suara aneh dan langsung inisiatif membuat jebakan. Singkat cerita, saat Joseph ketiduran, sesosok makhluk itu menggeser kayu di pintu, kemudian menggunakan kukunya yang sangat panjang untuk mengenai wajah Joseph. Setelah mengira kalau Joseph benar-benar tertidur, monster itu kemudian masuk begitu saja. Namun Joseph ternyata hanya pura-pura turu dan langsung menarik tali yang otomatis menjatuhkan kotak kayu dan menjebak monster tersebut. Di pagi harinya, Joseph mendapati kalau ayah dan saudaranya belum juga datang. Ia pun segera mencari keduanya dengan menggunakan mobil kebun.
Setelah cukup lama berkendara, ia akhirnya menemukan Thomas dan ayahnya yang baru saja keluar dari celah goa. Mereka pun membawa sang ayah ke rumah yang terluka akibat ledakan semalam. Sesampai di rumah, keduanya membaringkan sang ayah di amben. Setelah itu Thomas kembali ke kamarnya dan melihat monster yang ditangkap oleh Joseph. Joseph mengaku kalau makhluk itu hanya membutuhkan waktu 8 detik untuk masuk ke rumah, di mana itu menjadi waktu paling singkat selama mereka berhadapan dengan entitas tersebut. Thomas juga bercerita kalau semalam ia dan ayahnya membunuh sekelompok monster di dalam goa, dan mungkin mereka akan kembali datang ke sini untuk tujuan melakukan balas dendam, karena Charlotte pernah bilang kalau monster-monster itu jarang mendekati area peternakan. Dan untuk membuktikannya, Thomas mencoba untuk membunuh makhluk yang ada di kotak kayu tersebut. Namun Joseph mencoba menghentikannya karena ia ingin mempelajari monster-monster aneh ini. Saat kotak itu dibuka, si monster malah terlepas dan segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya ia bertransformasi untuk menyerang Thomas. Joseph pun langsung menahannya, sedang Thomas memenggal kelapa, si monster menggunakan kapak. Meskipun kini monster itu sudah tewas, tapi Joseph masih tetap ingin mempelajari bagian tubuh si monster yang di dalamnya dipenuhi serangga. Dikarenakan kondisi Paul yang sampai saat ini belum juga siuman, Thomas pun berinisiatif untuk membawa ayahnya ke tempat keluarga Ross, karena di sana lebih aman dan ada obat-obatan. Awalnya Joseph menolak karena keluarga Ross orang yang agak pelit, tapi demi kesembuhan ayahnya, Joseph pun akhirnya setuju. Kedua saudara itu lalu membawa ayahnya ke keluarga Ross. Namun sesampainya di sana, Thomas dibuat kecewa oleh orang tua Charlotte yang mengaku kalau ia tidak memiliki obat lebih dan menolak untuk menerima Paul yang sedang terluka parah. Walaupun begitu, mereka siap menampung Thomas agar tetap tinggal, sehingga Joseph punya beras lebih untuk dimakan dia dan ayahnya. Alhasil, Joseph pun kembali ke rumah membawa ayahnya dengan perasaan kecewa. Ia juga menyalahkan Thomas atas apa yang menimpa pada ayah mereka. Karena itulah, kedua saudara itu mulai berkelahi. Untungnya Thomas segera sadar dan berhenti mencekik saudaranya tersebut. Selagi Joseph dan Paul kembali ke rumah, Thomas malah menikmati wedus lezat yang dihidangkan oleh keluarga Ross. Charlotte juga mengajak Thomas keliling di dalam kamarnya dan menunjukkan barang-barang miliknya. Sedangkan Joseph yang sedang di perjalanan pulang melihat domba-domba berlari ketakutan dan gundukan tanah ada di mana-mana, yang artinya monster-monster itu mulai bergerak di bawah tanah. Singkat cerita, setelah merawat ayahnya, Joseph pergi ke gudang untuk mengumpulkan benda-benda yang nantinya akan ia buat sebagai jebakan. Ia juga mulai menutup semua jendela, dan saat ia melewati ruang tengah rumahnya, Joseph tak sengaja terjatuh karena tersandung karpet. Dan saat dibuka ternyata ada lubang di bawahnya. Jadi ia berpikir kalau monster-monster itu sudah ada di bawah rumahnya. Kita kembali lagi ke rumah keluarga Ross, di mana Charlotte melihat Thomas sedang ngabrik-ngabrik di dapurnya untuk mencari obat. Karena kasihan, Charlotte pun akhirnya memberikan Thomas obat secara diam-diam. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata salah satu pekerja pertanian menguping percakapan mereka. Alhasil, saat Thomas kabur, pekerja itu pun menghadangnya sambil mengarahkan senjata dan menuduh Thomas sebagai pencuri. Karena tidak ada pilihan lain, Thomas pun nurut dan ditahan oleh pekerja tersebut. Saat malam mulai tiba, pekerja lain mulai berdatangan untuk memberi pelajaran kepada Thomas yang sudah diikat. Ketika salah satu dari mereka hendak menembak kaki Thomas, tiba-tiba ia ditarik oleh makhluk menyeramkan ke dalam lubang. Sementara itu di rumah utama, orang tua Charlotte terbangun karena mendengar suara aneh.
Dan saat ayah Charlotte pergi untuk mengeceknya, seekor makhluk mengerikan, kita sebut saja namanya Kuplek, muncul dan langsung menyerangnya. Karena keributan itulah, sebuah lilin terjatuh dan membakar kordeng rumah Charlotte. Monster itu juga semakin menggila hingga membunuh ayah serta ibu Charlotte. Sedang di kamar tidurnya, Charlotte mendengar kedua orang tuanya dibunuh. Ketika suara itu berhenti, Charlotte memilih untuk keluar meski harus tersisa melihat ayah dan ibunya terbunuh. Sementara itu di gudang, para pekerja mencoba melawan Kuplek, namun hasilnya sia-sia. Satu persatu dari mereka juga mulai terbunuh. Ditambah lagi, makhluk-makhluk itu semakin banyak yang berdatangan. Sebelum gudang habis terbakar, Thomas berhasil membebaskan dirinya. Di saat itu juga si monster melihat Thomas, tapi untungnya Charlotte muncul dan menembak makhluk tersebut. Keduanya lalu melarikan diri bersama menuju ke rumah Joseph. Sementara itu, Joseph baru saja menaruh banyak barang ke dalam lubang untuk menutupnya. Namun, gak lama kemudian, ia mendengar suara tok-tok yang berasal dari pintu depan. Ketika Joseph hendak mengeceknya, ternyata itu dari Thomas dan Charlotte. Thomas lalu memberikan obatnya ke Joseph yang kemudian diminumkan ke Paul yang kini sudah sadarkan diri. Joseph memberitahu ayahnya bahwa para monster sudah membuat lubang di seluruh rumah mereka. Sang ayah lalu mengatakan kalau anak-anaknya agar tidak takut dan harus melawannya. Setelah itu, Joseph kemudian membuat rencana untuk meledakkan rumah mereka bersama si monster-monster. Mereka lalu mulai mengumpulkan semua tabung gas di gudang, sedangkan Rocco terus menggonggong untuk mengingatkan mereka akan adanya bahaya. Mereka juga memindahkan box freezer lama ke dalam rumah sebagai tempat pelindungnya nanti. Setelah itu, Thomas lanjut memperkuat setiap jendela di rumah, sedang Joseph menumpuk semua barang-barangnya dan menuangkan bensin di atasnya. Tak hanya itu saja, ia juga menambahkan bahan peledak di setiap barang-barangnya. Beberapa menit kemudian, barang-barang yang menutupi lubang itu tiba-tiba mulai bergerak. Charlotte dan Thomas lalu bersembunyi di balik pintu, dan ketika makhluk itu keluar, Thomas langsung menikamnya dengan pisau. Meskipun makhluk itu melakukan perlawanan, tapi Thomas berhasil menjatuhkan dan membunuhnya. Di samping itu, Charlotte juga diserang oleh monster lain, namun ia berhasil menembaknya. Thomas dan Charlotte kemudian bergabung kembali dengan Joseph untuk memindahkan box freezer. Bersama dengan itu, Paul bangun dengan keadaan penuh darah karena baru saja membunuh salah satu monster yang muncul dari cerobong asap. Paul kemudian mengambil pistol Charlotte dan mulai menembak ke arah lantai sehingga membunuh makhluk yang muncul dari bawah tanah. Akan tetapi, gerombolan monster segera muncul di koridor dan bersiap menyerang mereka. Paul pun menendang monster yang pertama sehingga membuat monster yang lain bermunculan. Dalam prosesnya, Joseph, Thomas, dan Charlotte berhasil menjatuhkan beberapa monster sebelum makhluk-makhluk itu menyakiti Paul. Hal ini membuat Paul terkesan dengan ketiganya. Jadi ia menyuruh ketiga anak muda itu beserta Rocco agar masuk ke dalam box freezer. Sedangkan dirinya akan mengorbankan nyawanya untuk melawan para monster. Sebelum itu terjadi, Paul mengingat hari di mana ia menggendong dua putranya itu dengan erat dan memberitahu mereka kalau mereka akan baik-baik saja. Selang tak lama, gerombolan monster itu menyerbu masuk dan Paul segera meledakkan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Joseph sebelumnya. Akibat ledakan tersebut, seluruh rumah runtuh tak tersisa termasuk Paul. Setelah ledakan berhenti, ketiga anak muda dan Rocco keluar dari freezer. Namun monster-monster yang masih hidup dengan keadaan terbakar tiba-tiba muncul sehingga membuat mereka kabur menggunakan mobil. Dalam pelariannya, para monster-monster itu membentuk roda sehingga mereka bisa gelinding. Karena peluru pistol Charlotte habis, jadi ia pun memukulnya dengan pistol dan berhasil membunuh mereka semua.
Setelah beberapa mil berlalu, mereka berhenti di jalan sambil melihat bintang-bintang yang tentunya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di keesokan paginya, mereka kembali ke rumah dan memutuskan untuk pindah dari daerah tersebut. Mereka lalu mengumpulkan perbekalan yang masih bisa dipakai dan mengubur keluarga mereka dengan layak. Setelah itu, mereka dan Rocco pergi dengan harapan menemukan rumah baru yang aman. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alutsista film Arcadian. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ayah adalah sesuatu sebutan nama yang terdiri dari huruf A, Y, dan H. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.